Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sambarang Wojo layu sampai Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan aku baru muncul kembali ya setelah yang terakhir tuh aku upload tanggal berapa? Tanggal 4. Sekarang tanggal 16 baru muncul lagi. Ya apa ya? Ya karena inilah lagi ada kesibukan. Kesibukannya itu beberapa bulan ini tuh mamaku sakit. Jadi 1 bulan ini dari bulan kemarin mamaku tuh sakit. Jadi itu 1 bulan itu bisa bolak-balik rumah sakit tuh sampai 6 sampai 7 kali. Nah, apa namanya nggak tahu sakitnya apa sih sampai sekarang nggak ketemu gitu loh penyakitnya apa yang bikin perutnya gede gitu. Padahal organ-organ tubuhnya tuh sehat. Terus kayak kemarin kan habis endoskopi, terus habis itu CT scan gitu kan. Nah, ini mau disuruh apa lagi gitu loh yang jadinya tuh membutuhkan biaya gitu. Akhirnya aku ngegojek lagi guys, nggak ngegojek, nyopi lagi kesana kemari, capek kehujanan, niatnya mau rekaman, habis pulang nyopi nggak taunya ketiduran gitu guys. Ya aku sekarang lagi bergelut di jalanan lagi mencari cuan gitu ya guys ya. Ya itulah, namanya juga manusia bukan nabi woi. Apa namanya, intinya tuh kalau misalnya aku jarang update ya mohon dimaklumin ya guys ya, karena aku sekarang lagi berusaha untuk cari biaya buat biaya pengobatan mamaku kayak gitu guys ya. Nah, karena banyak banget yang nge-DM, nge-komen dan semuanya, dan banyak juga yang pengen minta lanjutan cerita Pocong Lastri yang kedua. Jadi di episode kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang si Lastri kayak gitu. Nah, setelah kejadian itu tuh kan si Lastri badannya dalam 1 hari itu kan berubah drastis ya. Maksudnya berubah drastis itu badannya tuh kayak pucat pasi gitu, putihnya putih pucet, terus matanya cekung, hitam kayak tidur nggak berhari-hari. Padahal kejadiannya tuh baru sehari 2 hari gitu loh, tapi kayak udah sekitar seminggu atau seberapa hari gitulah dia kayak nggak tidur gitu. Terus keringet dingin di mana-mana, kamar berantakan, pokoknya tuh badannya tuh udah awet-awetan banget gitu kan. Setelah itu dia memutuskan untuk tidur nih, mungkin karena kecapean ya dia tidur. Nah, selang nggak berapa lama, karena kita kan nggak tidur ya, kita nggak bisa tidur tuh. Kita semua itu kayak berusaha masih dengan berdoa, terus habis itu gantian jaga, kemudian ada yang eh, apa namanya ngebersihin kamar kayak gitu gitulah. Dan di situ tuh posisinya aku, dua temenku, sama si Tika, terus ada teman satu kos, anak dalam sama ibu kos, dan 2 orang apa namanya yang orang apa nih, orang masjid itulah ya. Nah si Pak Ustadznya ini masih pulang gitulah, menjalankan sholat subuh di masjidnya gitu. Terus dia netnya balik lagi gitu. Nah pas dia balik itu sekitar udah gitu kita berdoa bersama-sama. Itu sekitar jam 6 pagi.
kita berdoa bersama-sama. Cuma kan aku kan pada saat itu kan ngantuk ya, jadi aku memutuskan untuk tidur sebentar gitu loh. Kita jaga gantian tidur lah ya. Intinya tuh ngejaga si Lastri sampai si orang tuanya datang, sampai si Lastri ini juga sembuh gitu kan. Udah ngaji bareng segala macam. Jam setengah 8 pagi itu si Lastri ini kumat lagi. Dia teriak kenceng. Ini lebih kenceng, ngerti nggak? Jadi kayak kita tuh orang berapa? Orang 8 dengan bacaan yang sangat keras bisa kalah dengan satu suara gitu kan. Itu kenceng banget. Dia teriak-teriak bilang panas, panas, panas gitu kan. Darah, darah. Masih tetap dia ngomong darah, darah. Nah, habis itu si 2 orang ini yang pengikutnya Pak Ustadznya itu langsung bergegas kayak megangin si Lastrinya ini kan. Karena dia ini berontak-berontak gitu. Yang akunya tadi ketiduran nih, itu langsung kebangun kaget, terus kayak ngebantu mereka gitulah. Itu kan di hari Jumat ya, di hari Sabtu gitu, udah mulai hari Sabtu. Nah setelah itu kita tuh kayak berusaha untuk gimana caranya orang-orang sekitar tuh jangan sampai tahu gitu loh. Maksud kita itu biar gak jadi tontonan, kan ngerti sendiri ya, netizen ini kan Margan plus 62 itu kan kalau misalnya ada yang hal-hal yang sangat unik, entah kesurupan, entah orang kecelakaan, entah orang apa tuh, mereka tuh cuma rame-rame buat nonton doang tanpa ngebantuin. Nah itu kita kayak menghindari hal-hal seperti itulah. Jadi kayak kita tutup semua itu pintunya, tapi ini suaranya tetap kedengeran sampai luar. Yang akhirnya notice nih sama tetangga. Nah, anggap aja ini si ibu kosnya, aku sebut namanya Bu Kos ya namanya ya. Aku nggak mau menyebutkan nama aslinya. Bu Kos, kenapa Bu, gitu kan. Nah, panik dong kita. Ada tetangga nih, ada tetangganya Bu Kos ini yang gedor-gedor pintu sambil nanya-nanya gitu kan, teriak-teriak. Nah, di situ kita tuh kayak berusaha untuk menenangkan si Lastri biar nggak lebih kenceng teriaknya. Malah tambah kenceng gitu, tambah kenceng yang akhirnya Bu Kos ini terpaksa nih keluar nemuin tetangga gitu kan. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ada apa Bu di dalam gitu kan? Sambil celingak-celinguk ke arah dalam rumah gitu kan. Cuma kan kamarnya kita bertiga ini kan ada di belakang ya, jadi kan nggak bakal kelihatan gitu loh. Nah si Bukos itu kayak masih diem gitu loh, nggak mau ngejelasin, takut salah ngomong. Nah pada saat si Bukosnya ini mau mengusir si tangga ini, si Lastri ini teriak lagi, panas gitu kan. Nah karena si Bukos ini takutnya nanti dipikirnya ada kekerasan, ya akhirnya si Bu Kos ini ngomong, ini Bu, anak kos saya kesurupan Bu. Nah heboh tuh orang-orang, karena kan pada saat itu kan pintu dibuka nih sama Bu Kos. Pas pintu dibuka itu suaranya Lastri tuh malah tambah kedengaran keluar gitu, yang ngebuat orang-orang yang ada di luar tuh kepo gitu kan. Apalagi banyak orang yang lagi belanja apa segala macam gitu. Akhirnya pada masuk semua ngeliatin. Nah di situ tuh si Lastri teriak-teriak gak karuan, darah, darah, mana darah gitu kan. Nah si Pak Ustadz itu bilang, Bu ini harus cepet-cepet dipanggilkan orang tuanya gitu. Saya udah nggak sanggup ini Bu, ini udah terlalu kuat energinya kayak gitu. Saya udah kewalahan. Nah si Bu Kos ini berusaha untuk ke telepon si orang tuanya si Lastri ya, tapi itu nggak diangkat-angkat gitu. Bahkan nggak lama kemudian tuh mati teleponnya itu, maksudnya nggak aktif gitu kan. Panik dong, wah takut kenapa-napa nih orang tuanya Lastri juga, karena kan posisinya ini kan lagi keadaan darurat, terus orangnya terburu-buru, takut hal yang nggak diinginkan di perjalanan gitu juga kan. Akhirnya si Bu Kos ini pasrah nungguin si orang tuanya Lastri dateng dan ngeliatin si Lastri ini masih teriak-teriak gitu, kadang teriak, kadang ketawa, kadang nangis gitu kan, terus marah-marah kayak gitu. Nah
warga-warga sekitar ini kan pada nontonin ya. Itu kenapa bu, kenapa bu, kenapa bu. Nah bu kos ini nggak mau komentar. Terus ada yang nanya ke gua juga kan, kenapa dek kok bisa kayak gitu temennya, kenapa gitu. Ya akunya juga diem aja, maksudnya kita udah capek gitu loh, harus ngapain harus nanggepin komentar dari warga sekitar gitu kan. Udahlah biarin aja gitu, kita udah 2 hari mati-matian ngejaga si Lastri kayak gitu kan. Udah tuh habis itu nggak selang lama itu sekitar jam 11-an siang itu, jam 11 sampai jam 12 itulah pokoknya mau zuhur. Orang tuanya Lastri itu datang bersama dengan saudaranya yang dari Sidoarjo. Jadi tuh Lastri punya saudara di Sidoarjo, sepupu gitu kan di sana. Langsung tuh lari ke dalam tuh ibunya. Kaget dong ibunya ngelihat apa keadaannya Lastri yang udah nggak karu-karuan gitulah keadaannya. Nangis, kenapa Dok, kenapa Dok, kok ngene Dok gitu kan. Pak Ustadznya nih ngejelasin ke bapaknya, begitupun juga kita ngejelasin awal mulanya kayak gimana dan lain-lain. Si Pak Ustadz juga bilang, Pak saya sudah nggak bisa Pak, ini tuh kekuatannya udah banyak, kuat banget, dan kayaknya ini yang ada di dalam tubuh anaknya bapak itu bukan 1 atau 2 makhluk gitu kan, tapi ada sekitar 4 sampai 5 makhluk kayak gitu penjelasan dari Pak Ustadznya itu ke bapaknya si Lastri. Bapaknya si Lastri itu cuma ngeliatin Lastri itu dengan penuh kesedihan, tapi tatapannya itu tajam ke arah matanya Lastri. Nah, si Lastri ini atau makhluk yang ada di dalam tubuhnya Lastri ini kayak notice banget dengan tatapan dari bapaknya Lastri itu. Jadi si Lastri itu tiba-tiba tatapannya dingin dan tajam ke arah bapaknya si Lastri. Terus si Lastri ngomong, "Hah, ngapa kowe? Nyapa kowe rene? Anakmu capek." Kayak gitu. Yang artinya ngapain kamu kesini? Anak kamu aku milikin gitu kan. Anakmu ini punyaku kayak gitu. Apa sih capek itu? Oh, tak ambil. Kayak gitulah intinya. Pokoknya itu raganya si Lastri itu diminta sama si makhluk itu. Si bapaknya Lastri ini masih tetap ngeliatin si Lastri ataupun makhluk yang ada di dalam tubuhnya Lastri ini dengan tatapan tajam, sambil agak kayak sedikit komat kamit gitu ya. Gue nggak ngerti entah itu dia ngebaca doa mantra atau apa, jadi kayak sambil komat kamit gitu. Terus habis itu ngeliatin si Lastri itu dengan sambil berdiri gitu dengan tajam. Terus si makhluk itu bilang gini, "Gak mempan kon gak iso ngetokno aku teko arek iki." Bilang gitu, "Gak mempan, kamu gak bakalan bisa ngeluarin aku dari badan anak ini, karena anak ini sudah jadi milikku." Gitu, raganya udah aku bawa, dan anak buahku di sini akan segera menghancurkan tubuh anak ini. Dibilangnya kayak gitu. Anjir, ngeri, merinding gue sebenarnya kalau ngingat kejadian itu kan. Udah tuh, habis itu bapaknya Lastri ini tambah emosi. Tiba-tiba dia langsung duduk sila di samping tempat tidurnya Lastri. Terus dia kayak memejamkan mata, terus kayak ngedoain segala macam. Nah, si ibunya Lastri itu masih dengan keadaan yang menangis yang gak histeris banget lah, kayak ya intinya tuh nangis banget gitu, ditenangin sama ibu kos gitu. Terus si Pak Ustadznya juga ngebantuin bapaknya si Lastri ini dengan bantuan doa-doa juga supaya kekuatannya itu jauh lebih berkali-kali lipat gitu loh untuk mengalahkan si makhluk tersebut. Nah, itu sempet tuh kayak si Lastri ini tiba-tiba itu beradegan seperti kayak orang ambil ancang-ancang, apa sih namanya, kuda-kuda gitulah, kuda-kuda tapi modelnya tuh kayak merangkak gitu, terus kayak tangannya tuh kayak mencakar sesuatu sambil tatapannya tajam gitu, rambutnya terurai acak-acakan, terus natap ke arah bapaknya si Lastri gitu kan. Tapi tetap bapaknya Lastri itu dengan tenang, konsentrasi penuh,
ngedoain supaya makhluk yang ada di tubuhnya Lastri ini pergi gitu. Setelah itu si bapaknya Lastri itu minta air putih gitu. Udah kita kasih tuh air putih, nggak lama diminum, terus ditelan, terus diminum lagi, habis itu disemburin di mukanya Lastri. Dan tiba-tiba langsung si Lastri ini pingsan gitu aja, kayak enteng gitu mengeluarkan makhluk halus yang ada di tubuhnya si Lastri itu. Pingsan tuh, udah kita kayak alhamdulillah ya Allah, lega akhirnya drama 2 hari ini kayak gitu kan. Nah setelah itu ibunya Lastri tuh kayak membenarkan semua bajunya Lastri, terus habis itu kayak menyelimuti, pokoknya intinya dibikin Lastri ini istirahat dulu lah gitu. Sudah tuh, nah si bapaknya Lastri tuh bilang ke ibu kosnya, "Bu, saya izin membawa anak saya pulang gitu. Nanti barang-barangnya biar dikemas sama saudara-saudaranya gitu." Terus si ibu kos bilang, "Iya Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya minta maaf ya Pak ya kalau ada kejadian seperti ini gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Saya juga kaget dan lain-lain lah, intinya kayak gitulah." Si bapaknya Lastri itu bilang, "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini namanya musibah. Kita nggak tahu musibah itu datang kapan, di mana, dan sama siapa gitu kan." Udah tuh. Akhirnya sekitar jam 3 kayaknya, jam 3 sore atau pokoknya habis asar, Lastri ini sadar, tapi dengan keadaan badannya tuh lemas gitu kan. Dibawa nih sama bapaknya, sama ibunya, pokoknya sama keluarganya, orang tuanya ini pulang ke Magelang gitu kan. Nah dibawa pulang tuh, bawa mobil pribadi. Tapi sebelum mereka pulang itu bapaknya Lastri itu kan mengucapkan terima kasih kepada Bu Kos, kita semua, terutama sama Pak Ustadz. Nah sempet tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz, dia bilang gini, "Pak, maafin anak saya, mungkin ini adalah kecerobohan anak saya sehingga ngebuat kegaduhan di sini dan merepotkan Bapak dan teman-temannya serta ibu kosnya." Si Pak Ustadznya bilang, "Nggak apa-apa Pak, itu sudah menjadi kewajiban kita semua untuk membantu sesama manusia." Nah terus bapaknya Lastri itu cerita nih bla 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 bla, bahwa bener kalau si Lastri ini punya iga renggang gitu. Jadi iga renggang itu atau tulang wangi itu biasanya adalah hal yang paling disukain makhluk halus gitu. Jadi kalau punya iga renggang atau tulang wangi itu gampang banget kemasukan atau gampang banget ketempelan hal-hal yang tak kasat mata, atau gampang banget kalau misalnya ada orang jahat buat ngirim sesuatu ke orang itu kayak gitu. Pokoknya intinya tuh yang punya iga renggang atau tulang wangi itu harus hati-hati gitulah. Terus si Pak Ustadznya bilang gini, "Iya saya sudah mengira itu Pak," gitu. Terus abis itu si bapaknya bilang kalau sebenarnya bapaknya itu belum mengeluarkan makhluknya itu 100% di tubuhnya si Lastri. Ada ketinggalan sekitar 2 atau 3 sosok, yang keluar hanya 1 gitu. Jadi kemungkinan akan dibawa pulang ke Magelang dan akan disembuhkan oleh saudara-saudaranya ataupun kakeknya yang ada di sana gitu. Dan si bapaknya itu bilang kalau misalnya bapaknya ini punya ilmu kejawen gitulah. Intinya itu di keluarganya mereka, terutama di keluarga bapaknya itu menganut ilmu kejawen, ilmu putih lah gitulah. Jadi kayaknya harus disembuhkan di sana, di tanah kelahiran, dan mungkin bisa dibantu oleh saudara-saudaranya. Pak Ustadz pun mempersilahkan gitu kan. Udah tuh dibawa pulang. Nah kebetulan si Tika ini ikut, karena Tika ini itu kebetulan satu daerah nih sama si Lastri gitu, cuma beda desa aja gitu kan. Nah, dia tuh ikut nih. Nah karena kita itu nggak bisa nganterin juga, kan kita nih kuliahnya kan harus masuk terus nih, nggak masuk hukum pecut, enggak lah, paling ya jalan jongkok, lari-lari, push up kayak gitu. Jadi kita kayak berkomitmen, anu ya Mbak, kabarin by SMS atau apa, karena 2010 itu kan mahal-mahalnya HP BlackBerry
kita nggak mampu tuh boy beli BlackBerry gitu kan. Udah ada BBM tapi kita nggak mampu gitu beli BlackBerry. Jadi waktu itu HP ku aja masih ini Sony Ericsson Walkman gitu kan. Yang lainnya juga masih Nokia apa segala macam kayak gitu. Jadi kita nggak mampu. Kemarin kan ada yang komen BBM itu udah keluar 2006. Iya emang udah keluar 2006 tapi kita masih belum mampu boy buat belinya, mahal BB waktu itu gitu kan. Nah terus ya nanti kita berkabar ya gitu. Pulang nih naik mobil meng gitu. Nah setelah itu pada saat itu kan kalau nggak salah tol tol yang arah ke Jogja itu kan, arah ke Jogja itu kan belum jadi, cuma sampai Kertosono doang. Nah keluar tuh dari arah Kertosono, tol Kertosono, terus mereka ngelewati yang namanya alas apa ya, yang di Ngawi itu aku lupa namanya. Aku pernah lewat situ, itu sumpah panjang banget hutannya, lewatin situ. Karena badannya si Lastri ini tuh masih ada makhluk halusnya gitu. Nah, si badannya Lastri ini itu kayak narik nih. Pada saat ngelewatin alas tersebut itu kayak narik aura-aura negatif yang ada di sekitar alas itu. Bapaknya Lastri ini kayak nahan nih, kayak mentameng Lastri ataupun mentameng mobil itu supaya makhluk-makhluk yang ada di sekitar alas itu tuh nggak masuk ke tubuhnya Lastri gitu. Itu kan dia kayak ditameng gitu, wah pokoknya tuh kayak berdoa apa segala macam gitu. Kita pun siapa namanya, ibunya sama saudaranya itu pun juga ketar-ketir gitu kan, takutnya nih pada saat lagi perjalanan itu yang hal yang nggak diinginkan itu tiba-tiba Lastri sadar, ngebrontak, abis itu teriak-teriak, pokoknya teriak-teriak terus habis itu tuh ya gitulah, pokoknya terjadi hal yang nggak diinginkan gitu loh. Karena kan si Lastri ini kan posisinya masih ada makhluknya yang di dalamnya, dan ini pun dia lagi narik-narik nih makhluk yang ada di dalam tubuhnya Lastri itu kayak mau mencoba menarik teman-temannya yang ada di sekitar alas tersebut gitu kan. Udah tuh dengan ketar-ketir gitu kan. Si Tika pun juga masih berdoa gitu sambil nenangin si ibunya gitu kan. Udah selesai, nyampe lah di Magelang. Nyampe di Magelang itu udah rame banget, rame segala macem. Terus ya didoain, ditalelin, dan pokoknya itu didoain lah sama keluarganya, sama tetangga-tetangganya. Intinya tuh kata si Tika itu kayak ada acara pengajian lah rutin di rumah gitu, sampai Lastri ini harus sembuh. Intinya orang tuanya tuh mau berani ngeluarin duit sebanyak apapun karena emang dari keluarga berada ya, buat gimana caranya anaknya ini sembuh gitu loh. Udah tuh sampai pada akhirnya di hari Selasa Lastri ini meninggal karena badannya itu udah kurus, lemes. Terus kata dokter sih dia meninggalnya karena dehidrasi gitu. Karena waktu itu kan sempat dibawa ke rumah sakit ya. Pas dibawa ke rumah sakit itu dokter menyatakan meninggal karena dehidrasi. Karena memang waktu itu Lastri itu nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi badannya tuh udah kayak kurus, cekung dan segala macem gitu kan. Dan karena di situ tidak ada unsur penyiksaan dan lain-lain, dan udah dijelaskan karena kan bahwa si Lastri ini meninggal dengan keadaan gini, dokter pun percaya karena si orang tuanya Lastri ataupun mungkin kakeknya ini udah ibaratnya punya nama lah di desa itu gitu. Jadi kayak itu hal yang udah wajar, dan di desa itu juga masih menganut kejawen, budaya kejawen, adat istiadat kejawen. Jadi itu sudah lumrah bagi orang-orang dalam tim medis gitu kan. Dimakamin dong gitu. Dan ternyata Lastri ini meninggal di hari Selasa Legi gitu. Banyak yang bilang orang kalau meninggal di Selasa Legi itu banyak yang mengincar nih tali pocongnya, karena posisinya Lastri meninggal di Selasa Legi, dan Lastri ini meninggal dalam keadaan masih virgin gitu. Dan itu yang sangat digandrung-gandrungi oleh penganut ilmu hitam untuk diambil tali pocongnya, karena untuk ritual kayak apa segala macam, untuk pesugihan,
untuk kekebalan tubuh atau apa segala macam kayak gitu. Kalau orang-orang lain bilangnya Selasa Kliwon, tapi kalau di Jawa itu ada Selasa Legi gitu kan. Yang menganjurkan harus dijaga makamnya selama 40 hari 40 malam gitu. Kalau nggak dijaga udah hilang ini kain kafannya atau mungkin talinya. Kalau jenazahnya nggak bakalan dicuri, cuma talinya nih, kafannya pokoknya yang dicuri itu. Udah tuh dijaga sampai hari ke-6 atau ke-7, malam ke-7 kayaknya. Terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan dan itu terjadi. Jadi waktu itu yang ngejaga makamnya si Lastri itu adalah saudaranya. Nah, harusnya tuh 2 orang. Karena yang satu orang ini masih ada acara, ini kemarin belum aku jelaskan di channel sebelah ya. Karena yang satu ini masih ada acara, niatnya mau nyusul. Akhirnya si satu orang ini ngejaga duluan. Ya udah tak jagai dulu, nanti susulan ya. Jangan lupa bawa makanan, kayak gitu-gitulah. Oke. Tuh, jadi ada saudara apa tetangganya gitu yang ngejaga gitu. Dia tuh ngejaga. Nah, karena di situ nggak ada temennya, nggak ada apa namanya gantiin buat jaga, akhirnya si yang ngejaga ini satu orang ini terpaksa pergi dulu sebentar karena dia tuh kebelet pup gitu. Dia kebelet pup dan di area makam situ, pemakaman itu nggak ada namanya kamar mandi gitu guys. Kemarin kan banyak banget yang cerita masa ditinggal pup 30 menit bisa sampai cepet tuh hilang gitu kan. Itu karena nggak ada kamar mandinya. Jadi yang ngejaga itu kayak wah terpaksa nih aku harus di mana gitu nyari tempat nyari WC terdekat. Nah, yang WC terdekat itu ya ada masjid kurang lebih sekitar jaraknya 2 kilo gitu. Udah tuh ke sana. Udah nggak bisa nahan nih. Nah, posisinya makam ini nggak ada orang. Langsung dah ada yang ngegali. Balik-balik itu yang ngejaga itu balik-balik itu udah kebingungan karena makamnya Lastri ini dalam keadaan udah terbongkar, mayatnya keluar, tali pocongnya udah nggak ada gitu. Kaget dong, pusing 7 keliling tuh, langsung ini ngebunyiin kentongan, tong 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 tong, kan di sana kan masih ada pakai kentongan ya buat isyarat gitu. Langsung kumpul semua tuh warga, kumpul semua. Bapaknya Lastri marah. Kok bisa kayak gini? Nggih Pak, kula wau kebelet soalnya Pak, aku nggak tahan. Mana Parjo gitu kan. Nah, Parjo ini saudaranya. Ampunten ya Pak Lek. Wau tasik wonten acara. Terusnya kula badhe nyusul jam piro? Jam 10, jam 12. Sampai lali jeneng basa Jawa 10. Kon niku Kak ngomong kon sik. Awakmu iki piye to? Segitu lah pokoknya intinya marah-marah lah. Udah tuh. Akhirnya semua orang-orang yang di situ tuh berinisiatif untuk mencari keberadaan si pencuri ini yang mereka berpikiran pasti si pencuri ini masih belum jauh gitu kan. Ini POV-nya dari si Tika ya gitu karena kan Tika kan ikut pulang nih. Jadi dicari segala macam nggak ketemu, cuma menemukan ada sandal. Di situ sandalnya cuma sebelah karena kemungkinan waktu itu si pencuri ini panik terus terjatuh, nggak taunya sandalnya ini nyangkut di akar-akar pohon gitu kan, nyangkut di situ terus dia pergi. Itu cuma sebelah doang sandal jepit swallow kayak gitu. Udah tuh nemu sandal Pak, pokoknya intinya dia ini kayak udah kayak keburu-buru gitulah, nggak tahu intinya kayak gitulah. Pokoknya mereka ini nggak nemuin si pencuri ini gitu. Udah selesai itu karena si bapaknya ini udah pasrah, udah nggak mau anaknya ini kenapa-napa, maksudnya si Lastri ini kenapa-napa segala macam. Akhirnya dimakamkan lagi dengan layak gitu kan.
terus masih dijaga karena kan pasti takutnya nanti ada hal yang nggak diinginkan lagi kan aturannya sampai 40 hari ya 7 hari atau 40 hari aku lupa gitu pokoknya harus dijaga sampai malam itu selesai gitu dijaga lagi terus dikasih wanti-wanti aku nggak mau tahu pokoknya dijaga sekarang nambah 3 sampai 4 orang wes tak bayar kalian semua tapi pokoknya kudu jaga anaknya makamku anaknya makamnya anakku kayak gitu dan mereka semua kan ya mau aja orang dibayar kan zaman waktu itu kan satu orang 100.000 semalam itu kan udah gede banget gitu kan udah dijaga tuh nah si bapaknya Lastri ini kayak dendam nih siapa nih yang ngambil tali pocongnya anakku kayak dia tuh kayak mencari tahu tapi nggak ketemu kayak katanya itu orang tersebut itu kayak ada yang nutupin gitu loh supaya nggak ketemu di mana gitu kan udah tuh ya udah kayak pasrah ditenangin sama istrinya udahlah pak wes ikhlasin aja anak kita gini 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 nanti pasti dia bakal ada ulahnya dan macam-macam kayak gitulah intinya tapi si bapaknya Lastri tuh bilang gak bisa anakku tuh meninggal karena hal yang tidak wajar terus habis itu dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab aku dendam kayak gitu udah tuh akhirnya pulang mereka selang 2 hari itu si saudaranya Lastri atau sebut saja bibinya Lastri itu datang ke rumahnya si Lastri gitu sebut saja namanya ini ya nama bapaknya Lastri sebut saja Pak Lastri gitu aja lah Pak Lastri tapi datangnya tuh sambil nangis-nangis Pak Lastri ngopo lek gitu kan kenapa lek kenapa tante gitulah intinya ya aku pakai bahasa Indonesia kali ya biar teman-teman bisa ngerti semua bahasanya tolongin si Joni ini anaknya si tantenya ini atau saudaranya Lastri tolong Joni kayak orang gila gitu kan ngomong-ngomong sendiri ketawa-ketawa sendiri terus bilang ampun Lastri kayak gitu terus nah bapaknya Lastri ini notice dong kok ngomong ampun Lastri gitu terus si bapaknya Lastri bilang kemana Joni gitu kan di rumah ayo aku jaluk tolong sampean ndang ayo menengon ya omah gitu kan langsung tuh si bapaknya Lastri sama ini kakaknya Lastri yang cowok itu datang ke rumahnya si tantenya nih saudaranya ini untuk melihat si Joni pas nyampe kamar wah tiba-tiba tuh kayak semerbak bau gitu kan bau bangke nggak enak banget tapi si Joni ini nggak ada gitu kan terus dicari-cari Joni gitu kemana nggak taunya itu dia lagi sembunyi di deket kandang kambing gitu kan terus dia kayak ketakutan gitulah sambil apa posisinya itu kayak duduk meringkuk gitu nutupin mukanya sambil ketakutan banget terus ampun Lastri nah dipegang nih sama bapaknya Lastri kaget dong dia terus si bapaknya Lastri bilang nanya kenapa kamu nyebut-nyebutin si Lastri ada salah apa sama kamu ada salah apa juga sama si Lastri gitu kan karena bapaknya si Lastri tuh yakin kalau yang ngebongkar anaknya dan yang mencuri tali pocongnya itu adalah si Joni ini. Nah si Joni ini masih berkelit bilang, enggak Pak De, enggak apa-apa. Tadi itu aku kepikiran sama si Lastri. Dulu aku punya salah sama Lastri, aku punya hutang. Dia bilang kayak gitu. Dia alasannya dia punya utang sama si Lastri tapi belum aku kembalikan. Gitu, alasannya kayak gitu. Aku ngerasa bersalah dihantuin sama si Lastri. Nah si bapaknya Lastri ini masih tetap curiga tapi gak mau menuduh tanpa ada bukti. Terus si bapaknya Lastri bilang dah gak apa-apa tak ikhlas no kalau aku yang ikhlasin pasti nanti Lastri juga ikhlas nggih Pak Le ampun tene Pak Le apa Pak De sih ya intinya gitu lah nggih Pak De maaf ya Pak De kalau aku punya salah sama Pak De sama Lastri nanti kalau aku punya uang aku ganti uangnya sudah gak apa-apa gak usah diganti gitu kan wes ayo masuk ke dalam rumah ndak gitu katanya
Kenapa? Takut. Takut apa? Enggak apa-apa Pak D gitu kan. Ya wes, kalau gitu kasihan ibumu nangis-nangis. Kayak gitu sih bapaknya Lastri. Akhirnya pergi tuh bapaknya Lastri. Ya, terus pergi. Malamnya berulah lagi. Si Joni ini lari keliling kampung ketakutan, teriak-teriak sambil bilang, ampun Lastri gitu kan. Nah, orang-orang itu pada ngeliatin semua. Loh, kenapa ini si Joni kok lari-lari bilang-bilang ampun Lastri gitu kan. Nah, pas si Joni ini lari, ada salah satu warga itu notice kalau ada yang lihat bentuk pocong itu terbang lurus kayak ngejar si Joni ini. Kaget dong si Joni ini. Dipikirnya itu pocongnya si Lastri. Karena si Joni ini tiba-tiba teriak-teriak manggil-manggil si Lastri gitu kan. Nah, gempar tuh seluruh warga. Kampung itu semua gempar. Yang akhirnya membuat statement pocong Lastri bergentayangan di kampungnya si Lastri ini akibat ada yang nyolong tali pocongnya. Nah, yang membuat keluarganya si Lastri ini, bapak, ibunya, dan lain-lainnya itu malu. Karena dicapnya itu si Lastri ini membuat teror untuk seluruh warga yang ada di situ gitu kan. Kayak dituntut, gimana nih Pak? Anaknya sampai ini meneror semua kayak gini. Nah, teroran itu tuh ada yang berupa, katanya ada yang ngetok-ngetok rumah orang. Yang bilang, mana taliku? Taliku mana? Pak D, taliku mana? Gitu. Ada juga yang suara nangis. Ada juga yang bilang, apa namanya? Ya itu tadi lah, pokoknya intinya itu kayak meneror semua warga gitu kan. Aku agak lupa-lupa nih ceritanya. Meneror semua warga yang ada di kampungnya si Lastri itu. Yang ini membuat resah nih sama keluarganya Lastri, bapaknya Lastri. Apalagi ibunya nih sampai nangis-nangis. Anakku baru meninggal, kenapa kok ada orang-orang yang ngejat seperti itu gitu kan. Dicarilah sumbernya segala macam. Sampai ada rapat tuh, rapat keluarga. Ini nggak bisa didiemin. Kita harus cari siapa yang ngambil tali pocongnya si Lastri dan kita harus kembalikan tali itu ke makamnya. Udah tuh, mereka semua kayak berdiskusi gimana caranya biar bisa ketemu. Nah, mbahnya si Lastri atau bapaknya Lastri, bapaknya Lastri anjir. Ya apa menyebutnya? Ya itulah, mbahnya si Lastri itu bilang kayak gini. Sudah, biarin aja. Gak lama lagi orang itu akan muncul. Kayak gitu. Dan bener, selang 1 hari kemudian orang itu muncul. Dan orang itu adalah Joni yang mengambil tali pocong si Lastri ini. Munculnya kayak gimana? Munculnya adalah si ibunya Joni itu tuh mendapati Joni ini sedang meringkuk ketakutan di dalam kamar, terus sambil kayak teriak-teriak, nangis histeris sambil ngomong, ampun Lastri, iya aku kembalikan talimu, ampun jangan ganggu aku, jangan bunuh aku. Itu kaget ibunya Joni, langsung menghampiri Joni. Kamu kenapa kok ngambil talinya si Lastri? Dosa itu nak, dosa gitu kan. Dosa kamu tuh, ya Allah, itu saudaramu sendiri nak gitu kan. Si Joni bilang, aku capek bu hidup miskin kayak gini. Aku gak mau kayak gini terus. Bapak meninggal pun cuma meninggalin utang doang. Capek aku gini. Ya intinya si Joni ini kan dulu kan anak orang berada gitu ya. Tapi karena dia ini terlalu dimanja sama orang tuanya, terus habis itu nggak kerja apa, pokoknya intinya dimanja lah dia itu. Nah, di saat bapaknya ini kolab, terus meninggal, akhirnya kan numpuk tuh utang ya kayak kur apa segala macam, yang akhirnya hartanya itu habis, usahanya juga bangkrut. Nah, si Joni ini kayak nggak terima dengan kenyataan kalau dia ini miskin, gitulah. Padahal tuh udah dibantu sama si bapaknya Lastri itu kan untuk kayak ya udah kamu kerja ikut aku gini bla bla bla, cuma emang anaknya ini kan males gitu loh, nggak mau kerja, intinya tuh pengen punya duit yang banyak dengan duduk-duduk santai kayak gitu.
Nah, pas waktu dia nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, ada nih yang ngomong, "Nyapo gak nggawe pesugihan wae," kayak gitu kan. Ngomong ke si Joni, "Pakai pesugihan aja. Kan adekmu kan baru meninggal. Nah, apalagi meninggalnya di Selasa Legi. Kata orang-orang, kalau kamu itu bisa ngambil itu 4 tali pocongnya, bisa bikin kamu kaya. Aku punya nih kenalan dukun yang terkenal yang bisa bikin kamu kaya." Tertarik si Joni dari situ, coy. Akhirnya dianterin sama temennya ini ke si dukunnya ini. Ya bener, persyaratannya adalah kamu harus mengambil tali pocong itu yang masih perawan dan meninggal di hari Selasa Legi, Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, Jumat Legi. Nah itu, kebetulan saudaranya meninggal di hari Selasa Legi, si Lastri. Itulah dimanfaatkan sama dia karena dia tuh yakin dengan mengambil talinya si Lastri ini dia akan kayak mendadak gitu loh, tanpa harus kerja keras banting tulang kayak gitu, intinya kayak gitulah. Dan syaratnya ngambilnya harus pakai gigi, nggak boleh pakai tangan tapi pakai gigi kayak gitu. Dilakuin dan terjadi, tapi belum sempat ngelakuin ritual, si Joni ini udah dihantuin sama si hantunya si Lastri. Gua nggak tahu ini emang si Lastri beneran atau memang jin yang menyerupai si Lastri gitu. Intinya dia diganggu. Nah, menurut POV-nya si Joni, dia diganggunya itu kayak di dalam rumahnya itu, di dalam kamarnya itu kayak dikelilingi banyak pocong. Bukan satu, dua, puluhan atau berapa, tapi mungkin sekitar ratusan. Pokoknya full pocong. Dan di situ dia si Joni itu kayak diludahin bareng-bareng gitu sama pocongnya. Cuh, 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 cuh. Kayak gitulah. Ya diludahin gitu. Nah, kata orang-orang, kalau kita kena ludahnya pocong, itu ngebuat kita tuh bangke, bau banget, hilangnya lama, terus mengalami kesialan bertubi-tubi. Kayak gitu, katanya kayak gitu. Gua nggak tahu, tapi menurut mitosnya itu kayak gitu. Nah itu si Joni tuh kayak diludahin pocong gitu kan. Cucu nah yang ngeludahin itu kan bukan 1-2 pocong tapi banyak gitu. Yang itu yang akhirnya ngebuat kamarnya si Joni bau. Yang bisa merasakan bau adalah orang yang mempunyai kepekaan dalam hal-hal mistis kayak gitu. Waktu si kemarin yang waktu bapaknya Lastri datang ke kamarnya Joni, itu kan sempat dia ngenutup hidung. Masa gue ngejelasin kan bukan visual ya. Dia kan sempat kayak nutup hidung. Nah, tapi ibunya tuh nggak ngerasa bau gitu. Terus ditanya kenapa? Nggak apa-apa. Nah, bapaknya Lastri tuh bilang kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ketemu ibunya Joni ini datang ke rumahnya bapaknya Lastri, meminta maaf. Aku sepurane Yol, minta maaf sekali kalau anakku punya salah sama kamu, sama Lastri. Aku nggak mau kayak gini. Aku pengennya kita saudaraan dan aku nggak ngerti kenapa bisa seperti ini. Si bapaknya Lastri bilang, udah, aku udah ngerti, udah tahu, dan aku memaafkan. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Tapi yang paling penting saat ini kita harus nyelamatin anakmu. Bapaknya Lastri kayak gitu, kayak udah legowo gitu lah. Dan akhirnya tuh bapaknya Lastri bersama dengan rombongan yang lainnya ini datang ke rumahnya si Joni ini. Nah pada saat itu Joni ini udah nggak karu-karuan coy. Wah udah kayak ya seperti kayak mayat hidup gitulah. Dan di satu sisi lain, kalau yang orang-orang di situ yang peka langsung menutup hidung karena baunya bau banget. Yang katanya si Tika itu baunya tuh bisa sampai kayak baunya itu kayak ada 100 bangkai tikus di situ. Jadi kayak bau banget. Orang kalau udah nyium itu udah bukan pingsan lagi, bisa koit gitu kan. Itu langsung refleks nutup hidung. Yang nggak peka itu langsung nanya, kenapa kok nutup hidung kenapa? Ada orang yang bilang bau gitu. Nah yang orang nggak peka bilang enggak bau, bau gitu kan. Udahlah,
Terus si bapaknya Lastri itu ngedeketin si Joni. Bapaknya Lastri bilang, udah, aku udah maafin kamu John, tapi tolong kembalikan talinya si Lastri. Di mana talinya si Lastri? Si Joni ini kayak nangis, tiba-tiba nangis, terus bilang, maaf Pak D. Tapi dia masih belum ngasih tahu atau nunjukin di mana talinya. Wes, nggak apa-apa. Pak D udah maafin, gitu kan. Kasih tahu aja talinya di mana, biar Pak D kembalikan ke ininya Lastri, gitu kan. Enggak, gitu kan. Dia nggak mau. Tadinya dia tuh nggak mau, karena dia tuh masih bersikukuh pengen kaya. Tapi di satu sisi lain dia tuh kayak masih ketakutan gitu, karena katanya tuh banyak sekali pocong-pocong makhluk-makhluk halus yang ada di sana itu yang pada ngelototin dia dengan matanya dia yang sangat merah, gitu kan. Enggak, gitu kan. Sudah, mana? Kamu mau sembuh apa enggak? Kamu mau enggak diganggu Lastri apa enggak? Gitu kan. Kalau kamu enggak pengen diganggu, kembalikan talinya biar Pak D yang kembalikan. Nanti Pak D yang ngomong sama Lastri, digituin kan sama bapaknya Lastri. Gak mau. Akhirnya si Joni ini berontak, terus lari ninggalin mereka. Dikejar nih sama warga-warga sekitar. Dikejar, masuk ke dalam hutan-hutan gitu kan, dikejar. Terus si Joni ini lari tuh sambil masih teriak-teriak, aku pengen kaya. Tapi sedikit-sedikit sambil nangis, ampun, aku cuma pengen kaya, gitu kan. Sampai akhirnya kepleset, terus jatuh, kepalanya kebentur batu, sempat berdarah, tapi dia masih sadar. Tapi di situ dia kayak ngelihat ada banyak banget makhluk-makhluk halus yang siap menerkam dia. Dan terus habis itu dia bangun, lari lagi, terus sampai akhirnya dia kepleset lagi, terus kepalanya kebentur lagi, habis itu jatuh dan meninggal, katanya gitu. Karena waktu itu dia keplesetnya itu di batu-batuan, yang kedua kalinya tuh kepleset batu-batuan yang ada di sungai deket rumahnya dia. Nah, sungainya kebetulan waktu itu sangat deras. Si Joni nggak bisa renang, akhirnya meninggal karena tenggelam. Kayak gitu guys, dramatis banget ya, kayak film-film ya. Semoga aja kita ditarik nih buat dijadiin film kayak gitu. Kaget tuh semua, langsung tuh nyari si Joni kemanapun gitu kan, sampai akhirnya ketemu jenazahnya si Joni, dibawa ke rumah terus dimakamin gitu kan. Nah pada saat dimakamin tuh katanya liang kuburnya si Joni ini bau gitu ya. Pokoknya intinya mereka makamin Joni lah gitu. Selesai tuh kasusnya si Joni, udah selesai ceritanya. Belum, talinya belum ketemu bro, gitu kan. Karena teror Lastri ini tuh belum selesai sampai talinya ini ketemu. Si Joni emang udah meninggal waktu itu, tapi si Lastrinya ini belum selesai terornya karena talinya harus dikembalikan dan talinya ini belum ketemu. Bapaknya ini nyari di semua kamarnya Joni tapi nggak ketemu. Cuma nemuin cangkul doang yang penuh dengan liang lahat gitu kan, tanah kuburan. Dicari, digeledah semuanya nggak ketemu. Ibunya ikut nyari gitu kan. Terus udah selesai, adiknya si Joni juga ikut nyari, nggak ketemu coy. Sampai mikir, wah kemana sih nih talinya, udah lanjut aja besok gitu kan. Karena waktu itu udah nyarinya tuh tengah malam kan, dilanjut besok. Nah di malamnya itu si Tika lagi tiduran di kamarnya. Tika ini kan belum balik nih ke Surabaya, karena posisinya waktu itu tuh liburan, mau liburan akhir semester kayaknya itu, atau apa gue nggak tahu, lupa. Jadi si Tika tuh niatnya mau baliknya itu minggu depannya gitu. Jadi dia stay dulu di rumah. Nah setelah itu pas dia lagi asik-asiknya ngedengerin musik gitu di kamarnya, tiba-tiba jendela kamarnya itu ada yang kayak ngetok-ngetok, tok 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 tok, kayak gitu kan, tok 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 tok. Nah karena dipikirnya itu adalah tetangga yang lagi iseng, dibuka jendelanya. Pas dicari nggak ada orang, tapi pas mau ditutup
tiba-tiba muncul nih sosok Lastri. Anjay, film banget nih ya kayaknya ya. Tapi ini emang real kenyataan sih guys. Nggak tahu ya. Ini gue kan diceritain menurut POV-nya si Tika ya. Si Lastri ini muncul terus dia bilang, makasih ya Tik, salam buat teman-teman. Aku cuma mau minta tolong bantu orang tuaku temuin taliku. Kamu cari petunjuknya itu adalah ini gundukan tanah sama ada bunga apa ya? Bunga atau apa kayak tanaman melati di situ. Gitu, intinya kayak gitu. Terus tiba-tiba si Tika kebangun dan ternyata itu mimpi, coy. Tapi mimpinya kayak kenyataan. Tika yang tadinya itu mikirnya mungkin aku mimpi kali ya. Tapi karena dia ngerti teror ini si temennya ini belum selesai, talinya belum ketemu dan mungkin itu adalah sebuah petunjuk. Akhirnya besok paginya itu langsung datang ke rumahnya bapaknya si Lastri, ngasih tahu, "Pak, saya kemarin didatengin si Lastri dalam mimpi, ngasih tahu petunjuk di mana talinya. Hayo Pak, kita ke sana." Terus bapaknya Lastri bilang, "Kamu tahu, Nduk?" "Insya Allah tahu, Pak." Datang tuh ke rumahnya si Joni lagi, dicari lagi, dan nyarinya itu di kebun, deket sama kandang kambingnya. Dicari kan, pokoknya cluenya adalah tanaman melati. Dicari akhirnya ketemu, coy. Itu ada di belakang kandang kambing. Jadi kayak tempatnya nyelempit gitulah. Dan di situ di atas itu masih ada gundukan yang masih baru, terus ada tanaman melati. Tapi tanaman melatinya tuh nggak ada akarnya, cuma kayak batang terus ditancepin gitu doang gitu loh. Nah, terus si Tika bilang, "Di sini Pak, di sini tolong coba dibongkar Pak," gitu kan. Terus dibongkar tuh sama kakaknya si Lastri kan, dan akhirnya ketemu dong di dalam bungkusan plastik hitam. Langsung di situ alhamdulillah ya Allah, kata orang-orang kayak gitu. Dan akhirnya di hari itu juga dikembalikan di makamnya si Lastri gitu. Setelah dikembalikan terus didoakan sama-sama, ditahlilin lagi selama 7 hari 7 malam, akhirnya terornya itu udah hilang guys. Kayak gitu ceritanya guys ya. Ini film banget ya kalau menurut kalian ya. Tapi gue ngerasanya itu juga pas ngedengerin ceritanya si Tika tuh kayak mikirnya, emang beneran serius gitu sampai segitunya. Tapi pas aku juga ngeliatin posisi dia kesurupan apa segala macem, gue juga mikirnya kayak pasti tuh udah beneran banget itu. Karena kita tahu Lastri ini orangnya baik banget, terus nggak mungkin lah sampai segitunya. Kalau misalnya ada orang nggak mungkin sampai dia meneror semua warga-warganya kalau tidak ada orang yang jahat yang ngambil itu tali buat kepentingan dia sendiri kayak gitu. Jadi kayak mikirnya kok endingnya begini gitu kan, ceritanya si Tika kok gini ya, kok kayak film banget sih. Tapi emang kayak gitu kenyataannya guys. Gua nggak tahu karena gua ngelihat realnya itu pada saat dia kesurupan, dan itu gue sumpah pertama kali lihat orang kesurupan itu. Sebenarnya tuh gue orangnya agak skeptis dengan kesurupan. Karena dulu pernah waktu gue sekolah di farmasi, ada teman gue yang pura-pura kesurupan biar dia nggak ikut mos. Kenapa gue tahu dia pura-pura kesurupan? Pas gue tampar, dia nangis. Refleks bilang aduh. Dari situ gue kayak mikirnya anjing ini mah tipu-tipu aja gitu loh. Terus habis itu gue ngeliat si Lastri ini yang kayak gitu, terus gue tampar-tampar, nggak nangis coy, tambah malah kayak ketawa-ketawa dan apa segala macam. Ya udah mikir gue, ya udah itu real banget anjir, kayak gitu guys. Ceritanya selesai dan hampir sejam juga. Jadi buat teman-teman semua, teror pocong Lastri di part 2 ini udah selesai. Menurut kalian cerita ini itu emang
real atau cuma karangan gue doang, kalian bisa langsung aja tulis komentar kalian di kolom komentar di Spotify, Noise atau di mana aja. Dan menurut kalian, kalian pernah nggak sih mengalami atau pernah punya pengalaman atau tetangga kalian yang mengalami orang itu dijaga gitu loh makamnya selama 7 hari 7 malam atau 40 hari 40 malam kalau meninggalnya di malam-malam yang sakral. Itu beneran apa enggak? Soalnya kalau di Surabaya ini sih gue belum menemukan ya. Gak pernah menemukan. Belum pernah menemukan. Tapi kalau di desa-desa gue gak tahu sih. Tapi kalau di Surabaya ini gue belum pernah menemukan. Mungkin di tempat kalian ada gak yang seperti itu? Tulis di kolom komentar kalian. Oke? Akhirnya Ana saya undur diri dan sudah tuntas untuk cerita part 2 Teror Pocong Si Lastri. Jika kalian suka, kalian bisa follow atau subscribe podcast kisah horor di Spotify, Noise, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Jangan lupa kasih rating bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Ana Olive. Aku belum bikin update cerita terbaru karena gue gak punya device gue masih gue gadaikan. Gue masih bingung cara untuk menebusnya. Tapi semoga aja sudah selesai bisa ya gitu. Itulah Ana banyak problematiknya banget sih ya. Kayak gitu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Dan oke, bye-bye.